Perkenalkan, nama saya Yeni Sagita Sembiring dengan NPM 2305030042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca anak dengan pendekatan multisensori. Yang pertama, pengertian pendekatan multisensori. Pendekatan multisensori adalah metode pembelajaran yang melibatkan berbagai indera secara bersamaan, seperti penglihatan atau visual, pendengaran atau auditori, sentuhan atau taktil, dan gerakan atau kinestetik. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat anak terhadap informasi, khususnya dalam proses belajar membaca. Dan mengapa multisensori penting dalam membaca? Multisensori penting dalam membaca karena anak usia dini belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Membaca melibatkan proses kognitif kompleks, seperti pengenalan huruf, suara, dan kata. Pendekatan ini mendukung berbagai gaya belajar anak dan efektif untuk anak dengan kesulitan belajar seperti disleksia. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran membaca multisensori. Yang pertama, perkenalkan huruf dan bunyi. Gunakan kartu huruf bertekstur dan suara. Yang kedua, gabungkan huruf menjadi suku kata. Gunakan benda nyata atau gambar sebagai pengait makna. Yang ketiga, latih pengucapan sambil bergerak. Anak menyebut huruf sambil melompat atau lompat huruf. Yang keempat, baca kata sederhana. Gunakan permainan kartu kata atau papan permainan. Dan yang kelima, tingkatkan ke kalimat. Minta anak membuat kalimat dengan kata-kata yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran membaca dengan pendekatan multisensori. Yang pertama, menulis huruf di atas pasir atau tepung. Anak menelusuri bentuk huruf menggunakan jari sambil mengucapkan bunyinya dengan suara keras. Yang kedua, meraba huruf bertekstur. Anak menyentuh huruf yang dibuat dari bahan bertekstur, seperti kain flanel, amplas, atau plastik kasar, sambil mendengarkan dan menirukan bunyi huruf tersebut. Yang ketiga, membentuk huruf dari tanah liat atau plastisin. Anak membentuk huruf menggunakan tanah liat, kemudian mengucapkan kata yang dimulai dengan huruf tersebut. Misalnya membentuk huruf B, lalu mengatakan bola. Dan yang keempat, menyanyi lagu fonik atau lagu alfabet dengan gerakan. Anak menyanyikan lagu huruf dengan suaranya sambil melakukan gerakan tubuh tertentu, seperti menepuk tangan atau melompat. Dan yang kelima, menggambar benda berdasarkan huruf awal. Setelah mengenal huruf tertentu, anak diminta menggambar benda yang namanya dimulai dengan huruf tersebut. Misalnya, menggambar apel saat belajar huruf A. Dan yang keenam, melompat di atas huruf-huruf di lantai. Huruf-huruf ditempelkan di lantai, lalu anak melompat ke huruf yang disebutkan oleh guru sambil menyebutkannya kembali. Dan yang ketujuh, mengelompokkan benda berdasarkan bunyi awal. Anak diberi gambar atau benda nyata dan diminta mengelompokkan sesuai dengan bunyi awal huruf, seperti sapi, sepeda, dan sabun untuk huruf S. Yang kedelapan, menggunakan kartu bergambar dan huruf. Anak mencocokkan huruf dengan gambar benda yang sesuai, lalu mengucapkan nama benda dan mengenali huruf awalnya. Dan yang selanjutnya, manfaat pendekatan multisensori. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi anak. Yang kedua, membantu memori jangka panjang melalui banyak jalur indera. Yang ketiga, cocok untuk semua anak, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang keempat, membangun hubungan yang kuat antara simbol huruf dan bunyi. Jadi, kesimpulannya, pendekatan multisensori dalam pembelajaran membaca anak adalah strategi efektif yang menggabungkan berbagai indera untuk memperkuat proses belajar dengan melibatkan anak secara aktif melalui visual, auditori, taktil, dan kinestetik. Metode ini tidak hanya membantu anak memahami huruf dan bunyi, tetapi juga menjadikan proses belajar menyenangkan dan bermakna.